mereka segera menguliti, memisahkan kulit dengan dagingnya, dan mereka secara perlahan-lahan itu mengamankan empedunya. Yang konon empedu dari naga ini sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan, guys. Dagingnya pun juga dijual dengan harga mahal, guys. Karena menurut mereka, rasa daging naga ini sangat lezat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Cerita Fatma yang membahas tentang kisah dan kasus. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah tentang Marco Polo yang konon dia itu lihat naga ketika berada di Tiongkok, guys. Marco Polo ini adalah salah satu orang Eropa pertama dan paling terkenal yang melakukan perjalanan ke Asia pada abad pertengahan, guys. Tapi cuma sedikit yang tahu kalau Marco Polo ini ternyata pernah tinggal selama 17 tahun di Tiongkok pada tahun 1271 Masehi. Dia itu kan kembali ke negaranya membawa laporan yang sangat mengejutkan. Dia melaporkan kalau dia itu melihat orang-orang di sana berternak naga, guys. Langsung aja kita ke kisahnya. Dimulai dari tahun 1271, Marco Polo ini memulai perjalanannya, guys. Jadi dia itu menuju Asia, Persia, Cina, Indonesia, yang menurutnya adalah tempat-tempat yang masih diselimuti misteri dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang barat. Selama perjalanannya itu, Marco Polo mempunyai catatan perjalanan, guys. Jadi selama 1271 sampai 1291 dia mencatat kejadian-kejadian selama dia melakukan perjalanan. Dan catatannya itu dijadikan sebuah karya, guys, dengan judulnya The Travels of Marco Polo, dan itu terbit pada tahun 1300 Masehi. Nah, sebenarnya di sebagian besar isi bukunya Marco Polo tadi itu menjelaskan tentang adat istiadat dan budaya timur, terus beberapa kelompok etnis yang dia temui, lalu macam-macam hewan dan tumbuhan yang dia temui juga di sana. Tapi ada salah satu bab yang membuat orang-orang itu terkejut dan bertanya-tanya, guys. Jadi dalam bab 49, Marco Polo ini menggambarkan sesosok naga, guys, dengan bahasa yang lugas. Gak cuma menggambarkan sesosok naga aja, tapi dia itu juga menjelaskan perilaku naga itu dan gimana cara orang-orang memburu dan membunuh naga. Nah, di sini tulisan Marco Polo meninggalkan kota Yachi dan melakukan perjalanan 10 hari ke arah barat. Kau mencapai provinsi Karazhan yang juga merupakan nama kota utama. Mengatakan ular-ular besar. Panjangnya 10 langkah, sekitar 30 kaki. Kalau dalam meter berarti sekitar 9 meter, guys. Dan 10 bentang sekitar 8 kaki lingkar tubuh, atau kalau dalam meter itu sekitar 2 meter. Lalu si Marco Polo itu juga menyampaikan di bagian kepala, bagian depan di dekat kepala ada sepasang kaki pendek dan memiliki 3 cakar seperti harimau dan 2 mata yang besar dan melotot. Rahangnya cukup besar, giginya besar dan tajam dan lebar untuk menelan manusia. Lalu dia itu juga menggambarkan kalau penampilannya itu sangat besar, jadi orang-orang dan hewan itu sangat takut kalau mendekati makhluk ini, guys. Nah, kalau dari penjelasan Marco Polo tadi dan deskripsinya dia, memang ini mengarah ke naga ya, guys ya. Yang sudah pernah kita lihat penggambaran mungkin di sosial media atau penggambaran-penggambaran di buku-buku, kan bentuknya naga seperti yang dideskripsikan sama si Marco Polo ini, guys. Dia juga menginfokan di buku itu ada juga bentuknya yang lebih kecil tapi dengan penampakan atau wujud yang sama, guys. Nah, selain deskripsi tentang naga itu, dia juga menjelaskan perilaku naga ini, guys. Jadi kalau siang hari pas panas terik, naga itu akan sembunyi di gua-gua. Nah, pas malam hari mereka baru keluar. Mereka keluar mencari mangsa. Mangsanya itu ada harimau, serigala atau segala macam hewan yang di situ dimakan sama naga ini, guys. Nah, setelah mereka cari mangsa, mereka itu akan menuju ke sumber mata air atau sungai, danau, atau di pas pantai untuk minum, guys. Karena naga ini mempunyai badan yang besar kan, dan kaki yang kecil. Waktu dia mau cari minum di pantai, itu karena tanahnya berpasir, jadi ada bekas lekukan badan naga itu. Biasanya perilaku naga ini mereka itu sering melewati jalur yang sama. Karena mereka sering melewati jalur yang sama, ini sangat menguntungkan bagi para pemburu naga, guys.
cara pemburu ini untuk berburu naga yaitu dengan memasang ranjau. Memasang ranjau itu dengan cara dia menancapkan kayu-kayu panjang dengan ujung paku besi yang tajam itu di jalur naga tadi. Nah, setelah itu, ketika naga itu kembali untuk mencari minum dan melewati jalur yang sama, jalur tadi sudah dipasang ranjau, maka naga itu kan akan terluka, guys. Setelah itu, akhirnya mereka akan tewas. Cara pemburu mengetahui kalau naga ini sudah tewas, biasanya kelompok burung gagak itu akan berteriak, guys. Dan ini menjadi isyarat bagi para pemburu untuk mendekati naga itu. Dan akhirnya mereka segera menguliti, memisahkan kulit dengan dagingnya, dan mereka secara perlahan-lahan itu mengamankan empedunya. Yang konon empedu dari naga ini sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan, guys. Dagingnya pun juga dijual dengan harga mahal, guys, karena menurut mereka rasa daging naga ini sangat lezat. Nah, itu tadi penjelasan dan deskripsi tentang naga, perilakunya, dan cara pemburu memburu naga, guys, dari buku Marco Polo di bab ke-49. Selama 17 tahun Marco Polo tinggal di Tiongkok ini, dia juga melaporkan kalau kaisar di situ juga memelihara naga, guys, yang digunakan untuk parade, guys. Jadi kalau di bayanganku mungkin dipakai seperti kalau di sini itu peta kencana yang ditarik pakai kuda itu loh, guys. Kalau di sana mungkin ditariknya pakai naga atau gimana itu di parade kan. Lalu pada awal 1611 Masehi, kaisar itu menunjuk atau mendelegasikan seseorang sebagai pemberi makan naga kerajaan. Misal kaisar itu memberikan jabatan pemberi makan naga kerajaan, harusnya naga itu benar-benar ada dong. Nah, pertanyaannya, Marco Polo ini benar-benar melihat naga di Tiongkok atau hanya imajinasi dia aja gitu, guys. Tapi guys, menariknya kalau misalnya kita lihat lagi sampai sekarang kan ada tuh 12 simbol zodiak Tionghoa. Nah, ke-11-nya itu kan hewan-hewan yang nyata, yang pernah kita lihat. Paling nggak ada ayam, ada tikus, kuda, anjing, sapi, kelinci, harimau, ular. Show yang ke-12 itu adalah naga, guys. Dan kenapa naga ini disandingkan dengan ke-11 hewan yang pernah kita lihat? Kalau menurut kalian gimana, guys? Kira-kira naga itu ada atau enggak? Oke, itu tadi, guys, kisah tentang Marco Polo yang melaporkan kalau dia melihat naga di Tiongkok. Kalau kalian mau tahu lebih banyak kisah dan kasus yang menarik, ingat untuk subscribe channel ini, cerita ini ke teman kalian, dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di kisah dan kasus selanjutnya. Thank you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.